warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat JKN. Balik lagi di sini sama Naura dan juga ada Kamila. Yang tentunya kita bakal nemenin Sobat JKN di sore harinya dari jam 4 sampai nanti jam 5. Ya, jam 5 lebihan untuk menjawab juga pertanyaan-pertanyaan dari Sobat JKN tentang mobile JKN dan tentang ya, dan juga tentang BPJS. Nah, sebelum itu kita mau bahas juga sesuai judul live kita kali ini, yaitu JKN melindungi kesehatan dan juga menjaga stabilitas finansial. Gitu. Oke, makasih Naura. Ini kita disclaimer dulu ya. Pokoknya sebelum kita mulai mau aku sampaikan dulu karena mungkin dari Sobat TKN yang beberapa minggu lalu ada yang DM masuk karena memang ini DM-nya tuh banyak. Jadi kita balas sesuai dengan urutan. Jadi mohon maaf kalau misalnya memang ada yang sudah sempat pernah nge-DM ke kita tapi belum terjawab gitu ya Sobat TKN, mohon bersabar gitu ya. Tapi kalau misalnya Sobat TKN memang apalagi urgent gitu ya, baiknya sih bisa langsung menghubungi kanal layanan resminya gitu ya. Bisa langsung ke Pandawa Mobile JKN atau Care Center 165. Kalau apalagi berupa pengaduan ya, keluhan, itu baiknya memang disampaikan sesuai dengan kanal layanan resmi karena memang di situ akan ada SLA-nya ya, SLA itu jadi standar layanannya gitu, seperti itu. Oke, sekarang kita bahas sesuai dengan tema nih Sobat JKN. Tapi jangan khawatir, kita tentunya akan menjawab pertanyaan Sobat JKN yang pasti seputar program JKN. Benar banget. Jadi Sobat JKN mungkin pertanyaannya boleh disiapkan. Nanti kita dan juga tetap stay tune di live ini karena nanti kita bacanya dari atas. Jadi Sobat JKN harap bersabar kalau misalnya pertanyaannya belum dijawab. Oke, kita masuk segmen pertama nih. Sesuai dengan tema JKN melindungi kesehatan dan menjaga stabilitas finansial. Nah, perlu diketahui namanya juga JKN ya, Jaminan Kesehatan Nasional. Seluruh warga negara Indonesia wajib memiliki kepesertaan di program JKN ini. Tentunya kalau bukan untuk kita siapa lagi? Dan sekaligus selain hanya untuk kita tuh kan ada nih tagline-nya, dengan gotong royong semua tertolong. Jadi Sobat JKN, dengan Sobat JKN terdaftar sebagai peserta JKN itu tuh ikut membantu orang lain. Iya, jadi bukan untuk diri sendiri tapi kerabat, betul sekali. Seluruh Indonesia ya, bahkan dari yang kenal hingga yang tidak kenal ya. Mungkin Sobat JKN sudah banyak melihat ya dari banyak peserta JKN yang memanfaatkan layanan hemodialisa menggunakan program JKN yang memang harus cuci darah setiap mungkin ada yang mingguan, bulanan gitu ya, bahkan ada yang memang sesering itu. Tapi dengan adanya program JKN dia tidak perlu mengeluarkan uang kembali, hanya cukup membayar iuran tiap bulan yang sesuai dengan kemampuannya, yaitu dipilih kelas 1, 2, dan 3 itu ya untuk yang peserta mandiri. Nah, sehingga memang JKN ini pasti penting gitu ya Sobat JKN. Nah, dipastikan selain itu Sobat JKN selain terdaftar tentunya terdaftarnya secara aktif. Kalau misalnya nggak aktif sayang banget ya Sobat JKN, karena musibah mungkin nggak ada yang tahu juga. Betul sekali, kita kan juga nggak tahu ya seperti apa, dan semoga sih Sobat JKN tetap dalam lindungan kesehatan gitu ya. Makanya Sobat JKN itu penting banget ya memiliki kepesertaan program JKN dan terdaftar aktif nih status kepesertaannya. Kemudian kita bahas di poin yang kedua terkait menjaga stabilitas finansial. Tadi sih udah di-spill ya, misalnya contohnya seperti layanan hemodialisa yang cuci darah, mungkin punya kerabat yang memerlukan layanan tersebut gitu ya untuk menyambung hidupnya. Nah, mungkin Sobat JKN terkait hal ini juga, kalau misalnya kita ketahui namanya biaya pelayanan kesehatan itu tuh bukan hal yang murah ya. Itu tentunya jadi sehat itu mahal tuh betul sekali. Kita ketahui kalau misalnya kita memerlukan layanan kesehatan apalagi sampai ke rumah sakit gitu ya, tentunya itu tidak bukan uang yang sedikit gitu ya. Tapi dengan Sobat JKN terdaftar sebagai peserta JKN aktif ketika menggunakan sesuai dengan alur dan prosedurnya gitu ya, tentunya Sobat JKN tinggal tunggu aja mendapatkan layanan kesehatan seperti itu, tidak perlu ada namanya iuran biaya mengeluarkan uang kembali ya. Betul, tidak perlu, malah tidak diperbolehkan ada penambahan pembayaran iuran seperti itu, bahkan iuran biaya atau apapun gitu ya, karena itu sudah termasuk ibaratnya paket layanan kesehatan yang Sobat JKN terima. Namun akan berbeda lagi ketika Sobat JKN memang meminta layanan untuk rawat inapnya itu ternyata di luar dari haknya. Misalnya Sobat JKN ada di kelas 2, pengen di kelas 1 atau VIP, tentunya itu kan di luar haknya, sehingga memang adanya selisih biaya yang memang harus dibayarkan. Sebetulnya itu sih ya Sobat JKN terkait tema kali ini. Kita jadi intinya menghimbau kepada Sobat JKN selain terdaftar tapi secara aktif juga setelah itu harus terdaftar seperti itu. Nah Sobat JKN, karena ini sudah lumayan banyak yang masuk, udah banyak juga pertanyaan. Betul, kita lebih percepat masuk ke segmen kedua saja ya Sobat JKN. Jadi yang sudah ada di sini, yang sudah memberikan pertanyaan melalui komen, jangan dulu kemana-mana karena kita akan mulai menjawab pertanyaan Sobat JKN. Dan semoga apa yang ditanyakan mungkin mewakili, jadi jangan dulu kemana-mana dan akan dibacakan oleh. Ini ada dari Kak Indriani dari IAS. BPJS sudah dipindahin sekali, pas mau dipindahin lagi, kenapa nggak bisa? Itu kenapa ya? Kak Indriani, kalau masih ada di sini, aku pengen tanya dulu. Yang dimaksud kakak memindahkan ini pindahin apa dulu nih? Atau pindah kelas, pindah kaskus, udah pindah tempat tinggal?
gitu ya, karena akan ada perbedaannya. Mungkin kalau misalnya tadi ada spillnya bahwa ketika kakak sudah coba pindah, waktu mau nyoba pindah lagi nggak bisa. Biasanya itu entah itu vaskes atau kelas ya kak, karena kalau misalnya terkait pindah alamat, karena itu perlu hanya dibuktikan menggunakan data kependudukan. pindah vaskesnya kak. Pindah vaskes. Oke. Jadi Kak Indri, untuk terkait pindah fasilitas kesehatan tingkat pertama itu memang bisa dilakukan oleh sobat CKN paling minimal adalah 3 bulan sudah terdaftar di vaskes sebelumnya. Misalnya Kak Indri ubahnya hari ini, itu kan akan berlaku tanggal 1 bulan berikutnya. Nah, setelah lewat tanggal 1 bulan berikutnya, kalau misalnya kakak mau alih vaskes lagi, mau pindah vaskes lagi, itu paling minimal adalah setelah 3 bulan kak. Jadi memang nggak bisa langsung hari ini pindah, besok pindah, itu lagi itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi memang ada paling minimal adalah 3 bulan gitu kak. Kalau misalnya kakaknya memang dirasa saya kok sebetulnya sudah lebih dari 3 bulan, tapi kok nggak bisa, baiknya sih dilaporkan keluhannya bisa melalui Pandawa atau Mobile JKN sih kak, disampaikan kronologisnya bahwa kakak misalnya ternyata seharusnya sudah bisa melakukan perubahan vaskes tapi ada kendala di sistem. Atau kalau misalnya Kak Indri waktu itu udah coba di Mobile JKN nggak bisa, kakak bisa pindah nih ke Pandawa, di WhatsApp aja, tinggal di chat, carinya menu administrasi, nanti fiturnya berarti pilih yang perubahan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Tapi ya itu ya, paling minimal itu 3 bulan terdaftar di vaskes sebelumnya. Yang atas sama ini dari Kak Wills ya. Kak gimana aktifin lagi JKN Gmail-nya, lupa HP-nya ke reset. Terus ini kalau misalnya Kak Ayu mah, kakak BPJS ku dulu hilang lama banget kartunya, terus sudah ketemu, jadi mau cek caranya gimana. Sekarang kita ke Kak Wills dulu kali ya. Kak Will sama Kak Ayu ini sebetulnya bisa sama-sama mengakses Mobile JKN ya. Jadi jawabannya adalah melalui Mobile JKN ini. Kak Will kalau misalnya memang lupaan, sebetulnya tinggal pilih menu masuk dan pilih lupa password. Cuman pilih lupa password ini pasti nanti akan ada namanya verifikasi. Katanya. Verifikasi. Apalagi kalau misalnya selain kakaknya ternyata handphonenya ke reset, bisa jadi misalnya apakah emailnya lupa yang mana, terus nomor handphonenya juga misalnya kelupaan yang mana yang didaftarkan di BPJS Kesehatan. Baiknya Kakak Wills ini langsung ke Pandawa dulu ya, ke nomor 08118165 nanti Kakak Wills langsung aja ketik, terus nanti muncul ada 3 menu, ada administrasi, ada informasi dan juga pengaduan. Kakak Wills langsung aja ke administrasi. Nanti diklik di formnya ada perubahan atau perbaikan data gitu, langsung aja diganti. Mungkin Kak Wills tadi mau ganti email Gmailnya, mau daftarin lagi nomor handphone gitu ya, itu bisa banget. Betul, soalnya kan kenapa kita harus memastikan bahwa nomor handphone kita terdaftar itu yang aktif di BPJS Kesehatan, karena ketika kakak pilih yang menu lupa password, itu kan pasti akan dilakukan verifikasi melalui SMS OTP. SMS OTP ini melalui nomor handphone yang memang didaftarkan di BPJS Kesehatan kak. Kalau misalnya kakak sudah berhasil nih update nomor handphone di Pandawa, kakak pindah ke Mobile JKN, pilih menunya lupa password aja. Nah nanti kakak tinggal isi nomor induk kependudukan, kemudian nomor handphonenya. Nanti tinggal ditunggu SMS OTP-nya dan dipastikan memiliki pulsa reguler yang cukup untuk menerima SMS kayak gitu. Jadi tinggal dilanjut aja. Nah, kita berlanjutlah ke pertanyaan yang Kak Ayu. Ini sebetulnya masih sama-sama di Mobile JKN ya Kak. Ketika kakak mungkin sobat JKN yang lainnya ini kehilangan hal yang sama. Betul, kehilangan kartu JKN gitu ya. Kemudian aduh malah sampai nomor kartunya pun nggak tahu gitu ya. Sebenarnya nggak usah khawatir. Kakak tinggal akses Mobile JKN, registrasi pakai nomor induk kependudukannya. Nanti kalau sudah berhasil login, di menu di layar pertama itu di paling bawah tengah itu sudah ada namanya menu kartu. Jadi kartu itu bisa diakses oleh peserta. Itu namanya KIS digital. Sehingga tinggal ditunjukin aja itu mah. Atau kalau misalnya diperlukan berobat gimana Naum? Diperlukan berobat mau antri dulu atau gimana? Diperlukan berobat sebenarnya sekarang udah nggak harus itu ya, bisa lewat antri lewat aplikasi Mobile JKN-nya juga. Betul. Jadi kalau misalnya ada yang aduh Pak aku hilang mau berobat gimana ya gitu kan. Selain memang hanya cukup menunjukkan KTP di vaskes atau nomor induk kependudukan yang ada di kartu keluarga, itu sobat JKN juga bisa mendaftar langsung antrian ke berobat ke vaskes itu melalui Mobile JKN tadi. Jadi sobat JKN bisa diimbau lagi kalau misalkan sekarang BPJS udah nggak mencetak lagi kartunya. Jadi sekarang semua pengguna aplikasi Mobile JKN juga punya kartu KIS digitalnya. Betul gitu. sekali. Itu ya. Itu tapi ada yang pengen tetap jawab lagi ya. Pemindahan KIS Oke, dari tanpa menunggu 14 hari katanya. Caranya kakak ke Pandawa. Kakak pilih pengaktifan kembali status kepesertaan, kemudian pilih yang pindah segmen ke Mandiri. Nanti pasti akan ada muncul pop-up. Mau tanpa masa tunggu atau dengan masa tunggu gitu. Gitu aja sih. Tinggal nanti Pandawa ya kak. Ya, walaupun misalnya sebelumnya ternyata kakak sudah punya yang ditanggung. Enggak katanya. Enggak kak, kalau misalnya itu kita sarankan memang lewat Pandawa. Kalau misalnya sebelumnya sudah pernah terdaftar di segmen lainnya kemudian non aktif, kemudian kakak mau tanpa menunggu, berarti kakak itu nanti iuran yang akan dibayarkan setelah diproses
untuk pengaktifan kembali status kepesertaan di segmen mandiri, dia akan terhitung sejak nonaktif iurannya. Misal nonaktifnya sejak 2020 misalnya. Kan kalau hitungan kasarnya jadi 6 tahun misalnya. Tergantung Kak kasusnya nonaktifnya sejak kapan. Kalau memang nonaktifnya sejak Januari 2026, ketika Kakak pilih yang tanpa masa tunggu, tentunya dia akan terhitung dari Januari. Tapi kalau misalnya Tanpa masa nonaktifnya baru bulan ini, kemudian Kakak pindah segmen ke mandiri, ya dia akan hitungnya setelah 1 bulan itu aja kayak gitu. Jadi kalau tanpa masa tunggu mah tetap akan terhitung sejak bulan nonaktif dengan memperhitungkan maksimal yang ditagihkan adalah 24 bulan plus 1 bulan. Oke, kita mohon maaf juga meminta maaf karena mungkin masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Tapi sobat JKN tetap stay tune aja, mungkin jangan lupa di follow akun TikTok kita dan juga akun Instagram kita di PBJS Channel Sukabumi, atau misalkan sobat JKN mau langsung bertanya ke Pandawa, ke pengaduan atau misalkan informasi ataupun administrasi, itu boleh banget. Betul sekali, karena tentunya dalam 1 minggu insya Allah kita akan ada 2 kali on air. Kapannya nanti tinggal ditunggu aja. Makanya tetap follow Instagram, iya makanya segera follow agar nanti notifikasinya juga muncul ke sobat JKN ketika kita memang sedang on air gitu. Dan mungkin tentunya akan pembahasannya lain lagi dan beda tema ya. Beda tema, beda vibes-nya lagi nanti. Oke. Gitu. Ya, sekali lagi mungkin sebagai himbauan juga jangan lupa untuk memastikan status kepesertaannya aktif gitu. Agar terhindar dari kendala. Jadi sobat JKN rutin ya cek aplikasi Mobile JKN ataupun di nomor Pandawa untuk mengecek status kepesertaannya aktif atau tidak. Kalau tidak, segera diaktifkan. Oke, begitu ya sobat JKN. Sekali lagi terima kasih yang sudah mau bersamai. Soalnya kita kali ini aku Nurah dan juga Kamila di sini kita pamit undur diri. See you di kesempatan selanjutnya. Bye bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.